Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan turut belasungkawa kepada Ibu Neni dan keluarga atas dipanggil pulangnya Pak Abbas, Bapak Barnabas Pormes. Pak Abbas anggota kelas dewasa pria. Ibu Neni juga anggota kelas dewasa wanita 3. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan, terus memelihara Ibu Neni, anak-anak dan keluarga. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Februari. Pelajaran sekolah minggu kita adalah pelajaran 5. Yang lalu kita sudah belajar pelajaran 1 sampai dengan 4. Pelajaran 1 sampai dengan 4 adalah kesatuan 1. Waktu itu kita sudah belajar surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, sekarang kita masuk kesatuan 2. Kesatuan 2 terdiri dari 5 pelajaran. Pelajaran 5, 6, 7, 8, 9. Kesatuan 2 temanya adalah proses menuju kedewasaan sebagai murid Yesus. Proses menuju kedewasaan sebagai murid Kristus. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Judul pelajaran 5 adalah bersikap tegas terhadap dosa. Dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Menurut saya pelajaran ini cukup berat. Saya coba menyampaikannya, tapi sebelumnya saya minta maaf. Bukan berarti saya sudah tidak berdosa. Bukan berarti saya sudah tidak pernah melakukan kesalahan. Wah, saya masih banyak sekali berbuat dosa, masih banyak sekali berbuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna ya, semua juga. Mari kita belajar firman Tuhan, tidak ada batas waktunya. Sebelum Tuhan memanggil kita ke surga, selagi ada kesempatan, mari kita terus belajar ya. Belajar, berlatih, berusaha, memperdalam pengenalan kita akan Yesus. Begitu juga dengan saya, ya saya ingin terus belajar. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami naikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Bapa, sebentar kami akan belajar sebagian kecil daripada firman-Mu. Tolong Tuhan membantu supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Tapi saya akan membaca sampai 6 dulu ya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 6. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku
sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Di sini ada kata memang. Memang adalah suatu bentuk yang berarti sepenuhnya. Sepenuhnya orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Paulus sangat kecewa ada di antara jemaat yang melakukan dosa yang sangat memalukan. Bahkan dosanya itu tidak dilakukan oleh bangsa lain yang bukan Kristen. Dosanya yaitu hidup dengan istri ayahnya. Ya, dikatakan di sini hidup dengan istri ayahnya. Dosa yang tepatnya kurang jelas ya di sini. Paulus menulis hidup dengan istri ayahnya. Barangkali artinya orang itu telah melakukan pelanggaran seksual dengan ibu tirinya. Ada di antara jemaat yang sudah melakukan pelanggaran seksual dengan ibu tirinya. Berarti ada perzinahan. Dalam perjanjian lama ada perbedaan antara istilah perzinahan dengan percabulan. Perzinahan yaitu dilakukan oleh satu atau kedua-duanya sudah menikah. Tapi kalau percabulan dilakukan oleh semua yang belum menikah. Tapi ada pendapat lain yang merujuk kepada setiap ketidakwajaran seksual, misalnya perzinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, bahkan seks dengan binatang, itu semua adalah pelanggaran. Itu semua merupakan pelanggaran. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar banyak ya mengenai perbuatan daging. Jadi kita sudah cukup jelas dengan perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Kita lanjutkan ke ayat 2 ya, 1 Korintus 5 ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ini merupakan kesombongan rohani. Jemaat Korintus malah merasa sombong, merasa bangga. Mungkin dianggapnya sikap mereka menerima orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat itu adalah suatu kemajuan. Mungkin dianggapnya gaya hidup modern. Bapak Ibu, teman sekantor saya, ada beberapa orang pernah cerita. Gini ceritanya. Anak saya hampir tiap hari seringkali pulangnya itu 3:30 subuh atau jam 3 subuh. Saya kaget ya. Waduh, kata saya gitu. Terus teman saya bilang apa? Ci, zaman sekarang mah anak-anak gitu. Nggak seperti zaman kita waktu anak-anak nurut sama orang tua. Nah, mungkin jemaat Korintus menganggap gaya hidup modern orang yang melakukan pelanggaran juga tidak apa-apa. Tidak usah didisiplin. Atau mungkin bisa juga jemaat yang berzinah itu adalah seorang yang status sosialnya tinggi. Seorang yang fasih lidah, pinter bicaranya. Mungkin orang itu yang berpengetahuan banyak. Atau seorang yang kaya raya. Oleh karena itu, walaupun orang itu berbuat dosa, dieluk-elukan, dipuji, sangat dihormati. Mereka bangga
punya pemimpin seperti itu, mereka tidak meratapi kejatuhannya, tidak menegur kesalahannya, tidak menolak perbuatannya, atau tidak mengucilkan dalam perkumpulan, tapi malah memuji dan membanggakan mereka. Bagi gereja, perzinahan ini mendatangkan kerugian besar, terutama bagi kehidupan rohani. Kenapa? Karena perbuatan ini merusak kesaksian dan melemahkan iman jemaat. Para pelaku menyebut dirinya, "Saya orang Kristen." Para pelaku menyebut dirinya anggota jemaat. Para pelaku menyebut dirinya mengasihi Yesus. Kalau betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, pasti takut berbuat dosa, pasti takut pada Tuhan, dan akan berusaha untuk menolak dosa. Bangga akan dosa adalah suatu kemunduran, suatu kemerosotan mental, kemerosotan moral. Seharusnya jemaat itu berduka cita, bukannya sombong. Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen? Apa yang harus dilakukan oleh gereja pada anggota-anggotanya yang melakukan dosa perzinahan? Yang pertama, bersikap tegas dengan cara mengucilkan. Kita lanjutkan di 1 Korintus 5 ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, Paulus secara pun tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Paulus sekalipun secara badani tidak berada di Korintus, tapi Paulus menjatuhkan hukuman, yaitu mengeluarkan orang yang berbuat dosa itu dari persekutuan orang-orang percaya. Tentu ini bukan hukuman pengucilan yang sembarangan. Keputusannya juga pasti tidak sembarangan. Kita lanjutkan di ayat 4. Bila mana kita berkumpul di dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Jemaat diminta berkumpul dalam nama Yesus, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Seperti ada ayat di dalam Matius 18 ayat 20, saya akan bacakan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita teruskan di 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bapak Ibu, gereja mula-mula mengikuti pola administrasi dan ibadah sinagoge. Mengucilkan dikenal sebagai hukum dalam perjanjian lama dan juga dalam agama Yahudi. Mengucilkan itu sangat umum. Banyak orang yang dikucilkan saat itu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 5 tadi, ini merupakan inti penghakimannya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan. Serahkan orang itu kepada iblis. Mungkin maksudnya menyerahkan orang itu ke dunia yang milik iblis. Kita bandingkan ya, dari 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya akan bacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iblis adalah penguasa dunia. Dia adalah si jahat. Dan kuasanya mengatur zaman supaya jahat. Dunia sedang memberontak kepada Allah dan diperbudak oleh iblis. Diserahkan kepada iblis artinya supaya orang itu, orang yang berbuat zina, berbuat pelanggaran itu
Mata hatinya terbuka, melihat bahwa iblis itu jahat. Dan supaya menyadarkan orang itu akan kedahsyatan dosa, binasa hukumannya. Juga supaya orang tersebut sadar bahwa dia ternyata salah, dia berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan dia juga perlu untuk butuh pemulihan diri. Mengucilkan adalah salah satu cara mendisiplin. Tujuan disiplin adalah supaya pelaku itu bertobat dan diselamatkan. Kenapa gereja harus mengucilkan anggota jemaat yang melakukan zina? Kenapa? Kita baca ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Sedikit ragi saja mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Alkitab, ragi atau yang menghasilkan fermentasi adalah suatu lambang dari apa yang meresap ke seluruh bagian. Ragi itu suatu lambang dari apa yang meresap ke seluruh bagian dan merusak kebenaran, merusak keadilan, merusak kehidupan rohani. Salah satu contoh yang sering kita temui, misalnya bohong. Ya, bohong 1 kali tidak apa-apa, bohong 2 kali tidak apa-apa, bohong 3 kali, bohong 10 kali, 20 kali tidak apa-apa. Karena seringnya berbohong, akhirnya lama-lama menjadi terbiasa berbohong. Kadang kalau saya memperhatikan, kenapa ya ada orang yang sebetulnya tidak perlu berbohong. Untuk hal yang sebenarnya tidak perlu berbohong, tapi kok beliau berbohong. Kadang-kadang saya, kenapa ya? Seperti ragi tadi, karena tidak cepat dibuang, jadi meresap ke seluruh bagian, menjadi kebiasaan buruk, menjadi dosa dan seperti tidak apa-apa. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Pada permulaan perayaan Paskah, orang Yahudi itu mengeluarkan seluruh ragi dari dalam rumahnya. Lalu anak domba Paskah disembelih dan orang mulai makan roti yang tidak beragi. Nah, semuanya itu merupakan lambang melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Korbannya adalah Yesus sebagai anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang melenyapkan ragi yang lama, yaitu dosa, supaya ada hidup yang murni, ada kemurnian dan kebenaran, ada hidup yang murni dan hidup yang benar. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang yang satu ya, bersikap tegas dengan cara mengucilkan. Nah, sekarang yang kedua, bersikap tegas dengan cara tidak bergaul. Dari 1 Korintus 5 ayat 9 saya akan baca. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Cukup jelas ya ayat ini. Jadi artinya bukan kita tidak boleh bergaul, tapi kita boleh bergaul dengan siapa saja. Kalau tidak bergaul, ya meninggal ya, kalau kita meninggalkan dunia ini. Di ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara,
adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Orang-orang perjanjian baru di Korintus, sebagian besar adalah bukan orang Yahudi. Kemungkinan adalah bangsa Romawi. Mereka penyembah-penyembah berhala, mabuk-mabuk, tindakan seks dilakukan di kuil-kuil dewa mereka, dan tindakan seks pada acara makan malam. Iman baru mereka percaya Yesus itu masih tercemar dengan dosa masa lalu dan budaya non-Yahudi. Di ayat 11 kita perhatikan, tetapi yang kutulis kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Jadi jangan bergaul dengan orang yang menyebutnya dirinya orang Kristen, saudara, tapi cabul, kikir, penyembah berhala. Dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Makan di sini artinya menunjukkan mungkin perjamuan Tuhan. Ya. Jangan melakukan perjamuan Tuhan dengan orang tersebut. Atau bisa juga menunjukkan pada kontak sosial. Kontak sosial. Dalam budaya Romawi, makan malam itu sering menjadi peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Acara-acara makan malam menjadi peluang untuk melakukan hal-hal yang melanggar susila. Bersikap tegas dengan cara tidak bergaul. Tidak bergaul dengan siapa? Jawabannya ada di ayat 11 tadi. Yang mengaku Kristen tapi cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Gereja tidak pernah mampu untuk mencegah kejahatan secara mutlak. Tapi gereja harus senantiasa menegakkan kedisiplinan. Kenapa disiplin gereja tidak ditegakkan oleh banyak gereja pada masa kini? Kenapa? Memang tidak mudah menjalankan disiplin, terlebih pada masa kini. Banyak orang Kristen masa kini yang merasa bahwa tindakan gereja menghukum adalah bertentangan dengan kasih. Kita harus mengasihi dan menerima setiap orang apa adanya. Kita harus menerima setiap orang apa adanya. Tapi sebuah tindakan disiplin yang dilakukan terhadap saudara seiman yang berbuat dosa sebenarnya itu merupakan wujud kasih kita juga. Dengan maksud untuk mengembalikan yang salah itu ke jalan yang benar demi kebaikan mereka. Sebagai penutup, konteks nas Alkitab dari pelajaran 5 ini adalah gereja atau persekutuan Kristen. Paulus sedang bicara tentang sikap dan tindakan-tindakan orang Kristen, bukan sebagai pribadi-pribadi. Tapi tentu saja secara pribadi, kita sebagai orang Kristen harus tegas berkata tidak kepada dosa. Mari kita hidup minta pertolongan Roh Kudus, selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Bapak Ibu, sebetulnya petunjuk pertama bagaimana gereja harus menghadapi anggota-anggotanya yang melakukan dosa itu sudah diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan ya. Kalau ibu-ibu di rumah boleh juga membuka baca. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ini tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi,
perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Jadi kalau akhirnya sekali, sudah batas akhirnya dibawa ke jemaat. Mungkin ke rapat urusan gereja ya, seperti itu. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan di pelajaran 5 ini dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, saling menjaga dirimu, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dari Galatia 6 ayat 1. Bapak Ibu, cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mari kita lanjutkan sharing atau diskusi di kelas masing-masing. Yang didiskusikan bisa mengenai kenapa gereja masa kini sangat lemah dalam menegakkan disiplin pada anggota gereja yang hidup dalam dosa. Ya, bisa kita sharing itu ya. Kenapa gereja masa kini sangat lemah dalam menegakkan disiplin pada anggota gereja yang hidup dalam dosa? Yang kedua, kita bisa sebutkan atau sharing, diskusikan contoh-contoh kasih yang keliru. Karena banyak juga yang kasih-kasih yang keliru. Boleh didiskusikan atau boleh sebutkan. Yang ketiga, sebutkan contoh tidak kompromi dengan dosa di sekitar kita. Silahkan Bapak Ibu boleh sharing di grup kelas masing-masing dengan 3 bahan tadi ya. Mari kita tunduk kepala, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam pelajaran sekolah minggu pelajaran 5 ini. Kami terus mohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh hidup benar di dalam Tuhan. Kami boleh berani tegas menolak dosa. Kami boleh terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan terus menolong kami supaya kami takut akan Tuhan. Hidup di jalurnya Tuhan, hidup di relnya Tuhan. Jauhkan kami dari segala pencobaan, ajar kami selalu mengandalkan Engkau. Kami serahkan saat kami akan sharing di grup kelas, Tuhan juga menyertai kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan juga tetap semangat. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih.